Waktu itu seperti teman-teman ketahui bahwa setiap peserta pemilu, baik pasangan calon presiden dan wakil presiden, peserta pemilu partai politik, baik DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan juga DPD, itu diwajibkan melaporkan paling tidak ada 3 dokumen. Yang pertama adalah laporan awal dana kampanye. Yang ini kalau kita lihat, ini menarik. Ada 2 pendekatan yang berbeda waktu pelaporannya. Kalau partai politik peserta pemilu, dia 14 hari sebelum rapat umum atau rapat terbuka gitu ya, melaporkan laporan awal dana kampanyenya. Tetapi kalau untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden, itu 7 hari setelah ditetapkan dia harus melaporkan laporan awal dana kampanye. Nah ini yang menarik, kemudian ada 2 pendekatan yang berbeda. Nah itu LADK dokumennya, laporan awal dana kampanye, yang kemudian memuat sumber penerimaan dan juga pengeluaran dana kampanye. Nah mengenai sumber penerimaan, sebelum nanti kita bahas secara spesifik gitu ya, laporan ini, kita ketahui ada beberapa sumber penerimaan dana kampanye. Yang pertama adalah berasal dari kantong pribadi pasangan calon atau partai politik, sumbangannya. Yang kedua adalah dari pihak ketiga. Nah pihak ketiga ini adalah terdiri dari perseorangan individu, kelompok atau badan usaha swasta, seperti itu. Nah kalau untuk sumbangan yang berasal dari kantong pribadi calon, partai politik, itu tidak ada batasan sumbangannya. Nah, tetapi kalau dari pihak ketiga, baik perseorangan, kelompok ataupun badan usaha swasta, itu ada batasan maksimal sumbangannya. Perseorangan 7,5 miliar, badan usaha swasta itu 25 miliar. Yang sebetulnya angkanya asbabun nuzulnya kita tidak tahu tuh. 7,5 miliar itu dari mana, 25 miliar itu dari mana. Bahkan kalau kita bandingkan dengan undang-undang pilkada, nah nanti yang kita akan masuki, hari ini sudah masuk pendaftaran calon ya Bapak Ibu. Nah kalau kita lihat di kerangka hukumnya, setelah nanti ditetapkan mereka harus langsung melaporkan laporan awal dana kampanye, dan batasan sumbangannya berbeda juga. Seperti itu. Kalau di pilkada 75 juta untuk individu, sedangkan badan usaha swasta itu adalah 750 juta. Nah itu dokumen sumbangan. Nah LADK. Nah yang kedua adalah kita ketahui juga ada yang namanya laporan sumbangan dana kampanye. Nah kalau kita lihat di pemilu-pemilu sebelumnya, laporan sumbangan dana kampanye itu berada di tengah-tengah masa kampanye. Yang itu kemudian kita bisa lihat nama-nama yang kemudian melakukan sumbangan dana kampanye kepada setiap peserta pemilu, kelompok ataupun badan usaha swasta. Nah sayangnya untuk pemilu 2024 ini, yang ini juga menjadi catatan di dalam laporan pemantauan kami, KPU melakukan perubahan regulasi berkaitan dengan laporan sumbangan dana kampanye. Kalau teman-teman, saya yakin teman-teman jurnalis masih ingat waktu itu awalnya KPU mau menghapus ketentuan pelaporan LPSDK yang nanti akan diakumulasikan di dalam laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye. Nah, tetapi waktu itu kemudian ada penolakan yang pada akhirnya kemudian tidak jadi. Akhirnya kemudian KPU melihat bahwa LPSDK di dalam peraturan KPU-nya di PKPU mengenai dana kampanye memang tidak disebutkan secara spesifik waktu pelaporannya. Tapi dia berjalan secara terus-menerus, yang sebetulnya kalau kita lihat di website KPU ada sistem informasi kampanye dan dana kampanye, SIKDK, yang itu bisa kita lihat tuh. Ada jumlah uang masuk di dalam satu neraca tabel. Nah sayangnya, ini yang juga menjadi satu catatan kami, nanti kita bisa lihat di LPSDK, itu tidak disebutkan secara detail, hanya besaran saja. Apakah sumbangannya ini berdasarkan dari pihak ketiga perseorangan, kelompok atau badan usaha swasta, namanya siapa, kelompoknya apa, lalu kemudian badan usaha swasta, PT-nya, perusahaannya apa, itu tidak ditampilkan. Nah ini memang menjadi satu kritik kami bagi KPU, yang juga ini menjadi satu catatan harapannya di pilkada tidak seperti ini kembali, begitu ya. Waktu itu kalau tidak salah, salah satu komisioner KPU menyebutkan bahwa ini berkaitan dengan data pribadi ya, data pribadi. Nah, kalau memang itu berkaitan dengan data pribadi, maka sebetulnya kan tidak perlu secara detail alamatnya gitu ya, bahkan NIK dan seterusnya tidak perlu. Kita seperti pemilu sebelumnya saja, laporan sumbangan dana kampanyenya itu memuat nama-nama, nama kelompoknya siapa, badan usaha swastanya apa, tanpa kemudian perlu detail kayak gitu. Nah itu yang kedua adalah laporan sumbangan dana kampanye, dan yang ketiga adalah laporan penerimaan dan juga pengeluaran dana kampanye.
Yang hal ini mengakumulasi kedua laporan sebelumnya dan kita bisa melihat bagaimana kemudian pelaporannya. Nah, rekan-rekan, ketiga dokumen inilah yang kemudian kami pantau begitu ya. Metodenya kami lihat dalam konteks analisis dokumen dan juga sebetulnya sejak tahapan kampanye dimulai dengan teman-teman masyarakat sipil lain, kita membuka kanal pemantauan. Jadi bagi setiap individu bisa melaporkan pemantauan dana kampanye begitu ya. Berkaitan dengan billboard, lalu kemudian alat peraga lainnya, atau kemudian mobil berjalan yang kemudian distikerkan dengan peserta pemilu dan seterusnya gitu ya. Namun memang sayangnya partisipasinya cukup minim begitu ya. Sehingga kemudian kami melakukan analisis dokumen dan membuat data sandingan dengan data-data sekunder. Salah satunya misalnya teman-teman, hari ini kan iklan kampanye itu memang dibiayai oleh negara. Tapi iklan elektronik di televisi dan juga radio termasuk juga koran atau surat kabar cetak seperti itu. Nah, tetapi dalam konteks iklan kampanye itu kan ada juga di media sosial. Nah, Meta dalam hal ini Facebook gitu ya, platform Meta, dia punya satu tools transparansi ads yang di sana kita bisa lihat seberapa banyak iklan di media sosial, khususnya di platform Meta, yang dikeluarkan oleh akun tertentu yang Meta sudah buat kategori bahwa ini adalah berkaitan dengan iklan politik, begitu ya. Nah, sehingga itu menjadi satu secondary data yang kemudian kita sandingkan, apakah data-data ini sebetulnya juga dilaporkan di dalam khususnya laporan awal dana kampanye dan juga laporan sumbangan dana kampanye dan PPDK. Nah, jadi metodologi pemantauan yang kami lakukan lebih banyak kepada aspek studi dokumen dan juga membuka data-data sandingan yang sebetulnya dipublikasikan oleh KPU. Nah, satu sisi memang ada satu terobosan yang menarik yang dilakukan oleh KPU. Di dalam sistem informasi kampanyenya, KPU itu membuat jadwal pelaporan atau kegiatan kampanye yang dilakukan oleh masing-masing partai ataupun pasangan calon. Nah, jadi kita bisa lihat tuh ada yang namanya rapat umum, rapat tatap muka, rapat terbatas. Mereka melaporkan titik-titiknya di mana, jumlah orangnya berapa, termasuk juga alat peraga kampanye. Jadi di dalam portal data info pemilu itu ada juga tuh alat peraga kampanye, billboard itu dipasang di titik mana, berapa banyaknya, itu ada juga di dalam sistem informasi kampanyenya KPU, begitu ya rekan-rekan. Nah, tetapi memang menariknya ketika kita lihat ada titiknya di mana gitu ya, dan bahkan kita bisa download gambarnya. Tapi ada juga misalnya gambarnya tidak gambar alat peraga kampanye gitu ya, gambar yang lain dan seterusnya. Jadi satu sisi mungkin ini teknologi menarik untuk kita bisa lihat bahwa setiap bentuk kampanye yang diatur di dalam Undang-Undang 7 itu kan ada rapat umum, pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, bahan kampanye, alat peraga kampanye, iklan media massa cetak dan elektronik, dan juga debat publik gitu ya. Nah, ada kurang lebih 6 metode kampanye yang itu di dalam sistem informasi KPU, masing-masing peserta pemilu diharapkan kemudian melaporkan di situ, sehingga kemudian itu bisa menjadi data sandingan. Nah, itulah yang kemudian yang kami lakukan di dalam laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye. Nanti kita bisa lihat rekan-rekan bagaimana kemudian menjandingkan setiap laporan kampanye yang dimasukkan oleh peserta pemilu di dalam sistem informasi tersebut, dan apakah itu tercermin di dalam laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye. Nah, mungkin kita bisa lihat satu-satu. Bapak Ibu nanti setelah ini bisa langsung mengakses buku laporan pemantauannya di websitenya ICW seperti itu. Jadi next, bawahnya Mbak, bawah lagi, terus langsung ke LADK saja Mbak. Nah, LADK. Bawahnya lagi Mbak, laporan di bab 2. Yes. Nah, bawahnya, oke. Nah, ini kita bisa lihat misalnya ini adalah timeline LADK untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hampir semua pasangan calon presiden melaporkan tepat waktu. Nah, menariknya nominalnya. Kita bisa lihat bawahnya, terus Mbak, terus. Nah, ini dia. Jika kita lihat di perbandingan LADK 3 pasangan calon, ada salah satu pasangan calon yang di dokumen LADK-nya 0. Tapi di website KPU-nya ada, gitu ya. Nah, kami merujuk pada dokumen LADK yang kemudian dilaporkan oleh pasangan calon yang juga itu ditandatangani oleh tim pemenangannya.
Nah, ini salah satu temuan yang kemudian tadi disebutkan oleh Mas Egi, sekalipun sudah ada laporan dana kampanye, tapi tidak mencerminkan biaya real penerimaannya. Berikutnya misalnya, nah ini kita kategorisasikan pasangan calon, partai politik, perseorangan, kelompok, dan badan usaha swasta. Berikutnya, nah jika kita sandingkan rekan-rekan, masih yang bawah saja Mbak, terus, nah ini dia, stop. Idealnya kan jika kita definisikan di dalam Undang-Undang Pemilu, LADK itu mencerminkan penerimaan dan juga pengeluaran dana kampanye. Sumber penerimaan dana kampanye bukan hanya dalam wujud fresh money, tetapi juga bisa dalam bentuk barang ataupun jasa, gitu ya. Nah, jika kita lihat misalnya, seseorang di dalam di platform Edge Library ini, jika kita lihat expenditure pengeluaran atau biaya iklan di dalam Meta untuk pasangan calon 1, pasangan calon 2, pasangan calon 3, itu kita tulis saja kata kuncinya, misalnya nama masing-masing pasangan calon, itu menghasilkan iklan kampanye di media sosial dalam periode 16 November sampai dengan 15 Desember, itu sampai dengan misalnya pasangan 01 444 juta, paslon 2 778 juta, paslon 3 829 juta, dengan jumlah iklan yang kita bisa lihat mulai dari 1.300 sampai dengan 6.369. Nah, bawahnya lagi Mbak, bisa kita lihat terus. Nah, ini adalah akun-akun disclaimer yang kemudian muncul di dalam Meta Edge Library-nya. Kalau kita lihat, mayoritas sebetulnya dari relawan. Karena kan setiap akun itu harus didaftarkan ke KPU, akun-akun kampanyenya. Mayoritas dari relawan. Maka kalau dalam konteks kerangka laporan dana kampanye, itu bisa masuk dalam sumbangan dana kampanye yang sifatnya dalam bentuk barang. Nah, problemnya memang tidak mudah. Kami memahami bahwa tidak mudah kemudian mengorganisir relawan, setiap pengeluaran atau sumbangan yang mereka lakukan itu harus tercatat dengan baik, seperti itu. Nah, kami dengar misalnya ketika kemarin uji publik mengenai peraturan KPU mengenai dana kampanye, KPU kabarnya akan melakukan pengaturan mengenai sumbangan-sumbangan dana kampanye dari relawan. Nah, ini sebetulnya problem klasik yang kami temukan juga di pemilu 2019 lalu, bahkan di pemilu 2014, bagaimana kemudian mengkonsolidasikan setiap bentuk sumbangan dana kampanye itu juga yang berasal dari pihak ketiga masuk ke dalam laporan dana kampanye. Nah, ini adalah salah satu contohnya, bisa kita lihat bawahnya juga sama begitu ya. Bahkan ada juga dari akun-akun resmi tim pemenangannya yang seharusnya juga tercatat dengan baik. Nah, ini berkaitan dengan LADK. Yang LADK partai peserta pemilu, yang rekan-rekan tahu, misalnya berikutnya, langsung ke tabelnya Mbak. Nah, ini dia. Nah, ini mohon maaf ada sedikit typo ya, LADK awal dan LADK perbaikan. Nanti akan kami perbaiki. Nah, rekan-rekan, partai politik juga diwajibkan melaporkan laporan awal dana kampanyenya berkaitan dengan seluruh calon anggota legislatif. Memang sudah sejak awal ya, kami di teman-teman masyarakat sipil mengkritik mekanisme pelaporan dana kampanye khususnya di pemilu legislatif. Ketika kita menggunakan sistem proporsional daftar terbuka, yang berkampanye itu kan calon anggota legislatifnya, individunya, begitu ya. Tetapi ketika dalam mekanisme pelaporan dana kampanyenya ke dokumen, itu adalah partai politik. Nah, yang jadi persoalan adalah untuk mengkonsolidasikan seluruh laporan dana kampanye dari calon anggota legislatif ke dalam laporan institusi dari partai politik, seperti itu. Sehingga tidak mudah mengkonsolidasikan ini menjadi satu aspek laporan dana kampanye. Nah, tetapi paling tidak dari dokumen LADK ini kita bisa lihat bagaimana penerimaan baik masing-masing calon anggota legislatif. Nah, di LADK awal KPU itu membuat dua status ya. Statusnya adalah misalnya belum lengkap gitu ya. Yang satu lagi adalah bisa lihat yang atasnya Mbak. Atas lagi. Nah, ini dia. Nah, belum sesuai ya, belum sesuai, dan satunya lagi yang atasnya ya belum lengkap. Nah, dokumen-dokumennya ada formulir 1 sampai dengan formulir 7. Nah, setiap partai politik kemudian dibuat statusnya oleh KPU. Nah, namun persoalannya di dalam laporan awal dana kampanye yang dipublikasikan oleh KPU tidak menjelaskan belum lengkap ini apakah belum semua formulir, gitu ya. Belum sesuai ini, belum sesuai yang seperti apa, seperti itu. Nah, misalnya kalau kita lihat tabelnya lagi, lihat tabelnya. Nah, di tabelnya rekan-rekan semua, jika kita lihat misalnya ada salah satu partai, kalau rekan-rekan masih ingat, ketika LADK awalnya
dia melaporkan laporan awalnya itu adalah 180.000 untuk pengeluaran dana kampanye. Apakah ini real gitu ya? Nah, tetapi kemudian ketika kita lihat di laporan LADK perbaikannya, nah itu langsung ada perubahan, kira-kira seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya untuk PKB, Gerindra, PDI Perjuangan dari LADK awal sama LADK perbaikan itu tidak ada perubahan yang signifikan. Nah, Golkar misalnya ada berubah jumlah penerimaannya. Lalu kemudian Partai Buruh, Gelora PKS misalnya berubah jumlah yang tidak melaporkan 0, tetapi nah ini menarik. Sebelumnya di LADK awal di Partai Buruh dan juga Partai Gelora yang tidak melaporkan dana kampanye berbasiskan pada caleg itu ada gitu ya. Ada jika kita lihat nih di LADK awal tidak menyampaikan LADK ada dua calon anggota legislatif di DPR RI, di Gelora ada 110 calon yang tidak melaporkan LADK. Nah, tetapi ketika sudah bergeser dari LADK perbaikan yang dipublikasikan oleh KPU, jumlah penerimaannya itu tidak berubah. Tetapi aspek keterangannya berubah jumlah yang tidak melaporkan LADK-nya. Jika kita lihat sudah 0 semua. Artinya semua caleg melaporkan. Kalau semua caleg melaporkan, kok tidak ada perubahan jumlah penerimaan ataupun pengeluarannya. Nah, ini kan menjadi satu aspek tanda tanya. Seperti itu rekan-rekan. Ini kami hanya membandingkan dua dokumen dari LADK yang dipublikasikan oleh KPU, LADK awal dan LADK perbaikan. Kita lanjut ke LPSDK, Mbak. Nah, kalau LPSDK berikutnya di bab berikutnya. Ini ada juga temuan PPATK yang kalau Bapak Ibu masih ingat waktu itu PPATK di dalam rapat kerja DPR sempat menyinggung ada kemudian transaksi atau sumber dana ilegal yang kemudian tapi sudah dilaporkan ke Bawaslu belum ada tindak lanjutnya. Saya kira sampai sekarang ya Mas Egi. Nah, rekan-rekan, ini adalah contoh LPSDK laporan sumbangan dana kampanye di pemilu 2019 lalu. Kita bisa lihat dalam hal ini adalah tanggalnya, jumlahnya, unitnya, termasuk asal sumbangannya, gitu ya. Asal sumbangannya itu atas nama kelompok, badan usaha non pemerintah dan juga perseorangan. Nah, ini kita bisa lihat jumlahnya, nama kelompoknya, ada golfer TBIG, ada nama perusahaannya dan seterusnya. Bahkan ada sumbangan dari partai politik seperti itu. Nah, sayangnya di pemilu 2024 ini sekalipun kemudian KPU melihat bahwa LPSDK ini adalah sumber dana yang kemudian bisa bergerak di dalam sistem informasi kampanye dan dana kampanyenya, kita tidak bisa melihat asal sumbangannya ini apakah berdasarkan dari kelompok, perseorangan, badan usaha swasta, termasuk nama-namanya. Seperti itu. Dulu misalnya teman-teman ICW, saya ingat betul ada satu laporan dana kampanye yang dilakukan oleh teman-teman ICW. Teman-teman ICW melakukan sampling terhadap sumbangan yang kemudian dari dokumen LPSDK ini untuk mengkonfirmasi apakah betul individu perseorangan ini melakukan sumbangan dana kampanye kepada kandidat tersebut. Dan salah satu faktanya ternyata tidak. Nah, itu kan menjadi satu aspek tanda tanya juga. Nah, jika kita lihat di LPSDK, tabelnya Mbak bisa diturunkan. Nah, ini adalah sumbangan dana kampanye LPSDK yang kemudian kami sarikan dari websitenya KPU begitu ya. Uang keluar, uang masuk per tanggal itu ada, tetapi kita tidak bisa lihat detail sumbangannya dari pihak ketiga, siapanya dan seterusnya seperti itu. Nah, ini menjadi satu catatan kami yang harapannya di pilkada ini KPU bisa seperti dengan regulasi sebelumnya, kemudian bisa mempublikasikan kategori sumber penerimaan berikut nama-namanya saja, tidak perlu kemudian berkaitan dengan detail alamat dan seterusnya. Nah, kita yang terakhir mengenai laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye di bab 3. Nah, di LPPDK ini Bapak Ibu kami coba menyandingkan setiap laporan kampanye yang dilaporkan oleh partai politik peserta pemilu, oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden di sistem informasi kampanye dengan pengeluaran dana kampanye yang mereka lakukan. Nah, seperti itu. Nah, jika kita lihat rekan-rekan, nah ini adalah LPPDK dari 3 pasangan calon presiden. Line itemnya ada rapat umum sesuai dengan metode kampanye yang diatur di dalam Undang-Undang 7 2017. Ada pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan atau produksi iklan kampanye, pembuatan bahan desain dan atau alat peraga, penyebaran bahan kampanye sampai dengan kegiatan lain-lain. Nah,
Dari kolom 1 sampai dengan kolom 6, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat di website KPU, di sistem informasi kampanye, laporan yang mereka lakukan gitu ya. Rapat umum misalnya dilakukan di mana, berapa jumlahnya, penanggung jawabnya siapa, surat izinnya apa, lokasinya di mana, itu bisa kita lihat. Termasuk misalnya pemasangan alat peraga tadi gitu ya, jumlahnya berapa, di titik mana, posternya seperti apa, billboardnya seperti apa, itu bisa kita lihat. Nah, menariknya Bapak Ibu, di setiap laporan itu sebetulnya setiap pasangan calon melaporkan di dalam sistem informasinya, meskipun tidak seluruh kegiatannya begitu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat dari aspek nominal, misalnya contoh jenis pengeluaran rapat umum, pasangan calon 01 itu dia tidak mencantumkan laporan besaran pengeluaran dana kampanye mengenai rapat umum. Rapat umum ini rapat akbar. Padahal kalau kita ingat, misalnya di bawahnya Mbak, berikutnya, pasangan calon 01 sebetulnya di dalam rapat umum, di dalam sistem informasi kampanyenya, mereka ada rapat umum, ada kurang lebih 5 rapat umum yang statusnya sudah selesai di dalam informasi sistem dana kampanye si KDK-nya KPU. Dan Bapak Ibu kalau masih ingat, di dalam sistem ini, waktu itu kan pasangan calon 01 kampanye akbar terakhirnya adalah di JIS ya. Tapi di dalam sistem informasi kampanyenya mereka tidak melaporkan, dan di dalam nominalnya tidak ada satupun nominal pengeluaran mengenai sistem informasi mengenai rapat umum seperti itu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua Bapak Ibu, misalnya kalau kita lihat juga berikutnya Mbak, mengenai laporan kampanye pertemuan tatap muka. Saya kira setiap partai politik, peserta pemilu, pasangan calon, laporan tatap muka itu selalu dilakukan gitu ya, door to door dan seterusnya. Tetapi salah satu pasangan calon, misalnya di pemilu presiden kita, di pasangan calon 02, di LPPDK-nya pertemuan tatap mukanya itu tidak ada nominal besaran pengeluaran dana kampanyenya. Nah, tetapi di dalam sistem informasi kampanyenya bahkan sudah ada yang selesai, ada 2 yang selesai di pertemuan tatap mukanya. Berikutnya yang terakhir, nah, begitu pula dengan partai politik peserta pemilu, rekan-rekan sekalian. Nah, jika kita lihat ini adalah basis nominal pengeluaran dana kampanye yang dilaporkan di dalam LPPDK, yang terbesar adalah PDI Perjuangan, partai pemenang pemilu dengan 600 miliar rupiah. Nah, tetapi lagi-lagi dalam beberapa item metode kampanye mereka gitu ya, partai-partai politik ini tidak cukup patuh atau tidak cukup jujur dalam melaporkan dana kampanyenya. Nah, ini bisa kita lihat di laporan kita yang kita sandingkan dengan sistem informasi kampanye berikutnya. Nah, misalnya contoh ini. Daftar partai yang mencantumkan pengeluaran dana kampanye untuk rapat umum 0, itu ada beberapa partai. PKB, PDIP, Nasdem, Golkar, dan seterusnya sampai dengan Partai Umat begitu ya. Itu tidak mencantumkan pengeluaran dana kampanye mengenai rapat umum. Padahal misalnya Partai Nasdem mengadakan 1 kali rapat umum di dalam sistem informasi kampanyenya itu terdaftar di 6 Maret 2024 dengan status selesai. Nah, dari sini Bapak Ibu kita bisa simpulkan hasil pemantauan kami sebetulnya kesimpulannya masih sama dengan hasil pemantauan di 2019. Laporan dana kampanye yang dilaporkan oleh peserta pemilu hanya sebatas administratif belaka. Kami belum mengkonfirmasi sampai dengan menghitung biaya real. Kami hanya menyandingkan 2 dokumen yang dipublikasikan oleh KPU dan dokumen yang kemudian juga dipublikasikan mengenai kegiatan-kegiatan kampanye yang dilakukan oleh partai politik peserta pemilu di dalam sistem informasi kampanye. Nah, yang kedua adalah kesimpulannya bisa dilihat di bab terakhir, Mbak. Terus, nah, di bab terakhir adalah partai politik peserta pemilu tidak jujur begitu ya dalam melaporkan setiap kegiatan kampanyenya. Nah, satu sisi mungkin apakah terjadi kompleksitas gitu ya, kesulitan dan seterusnya, misalnya berkaitan dengan menghimpun data-data dari calon anggota legislatif tersebut. Ini kemudian perlu diselesaikan. Dan yang terakhir adalah kita tidak bisa melihat secara lebih detail berkaitan dengan sumbangan dana kampanye karena aspek regulasi yang kemudian dilakukan oleh KPU. Dan yang terakhir adalah salah satu rekomendasi kami ke depan ketika misalnya nanti ada perubahan adalah
audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik itu hanya sebatas audit kepatuhan. Ini berkaitan dengan laporan pengeluaran dan penerimaan yang disampaikan oleh peserta pemilu dan dokumen yang disampaikan. Dalam hal ini, KAP tidak kemudian melakukan verifikasi ulang, gitu ya, atau kemudian melakukan cross check kembali apakah betul, gitu ya, karena adanya keterbatasan mekanisme audit. Nah, sebetulnya rekomendasi ini bukanlah rekomendasi yang baru. Ini sudah lama kita rekomendasikan, ke depan harus ada mekanisme audit investigatif untuk kemudian menyandingkan apakah betul laporan dana kampanye yang dilaporkan oleh masing-masing peserta pemilu itu sudah real seperti dengan apa yang terjadi di lapangan. Dan terakhir, catatan kami, Bawaslu tidak sama sekali menjalankan peran dan fungsi pengawasannya berkaitan dengan dana kampanye. Seharusnya Bawaslu bisa melakukan lebih dari apa yang kami lakukan. Contoh sederhana misalnya, Meta dengan platform Ads Library-nya harusnya itu bisa dimanfaatkan betul oleh Bawaslu. Dan Bawaslu punya struktur pengawasan sampai dengan level TPS. Dia bisa menghitung jumlah baliho yang dipublikasikan oleh masing-masing peserta pemilu, billboardnya berapa banyak dan seterusnya. Dan itu diverifikasi seharusnya di dalam laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye. Nah, itu kurang lebih dari hasil catatan pemantauan kami. Selebihnya Bapak Ibu bisa akses dokumen ini di websitenya Indonesia Corruption Watch. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.